teman-teman, ketemu lagi sama aku Nuha. Kali ini aku akan sharing mengenai apa aja sih yang perlu dilakukan oleh pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dengan status OTG atau orang tanpa gejala. Nah, informasi ini aku dapatkan dari Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Oke, apa aja informasinya? Let's go! Oke, yang pertama akan Nuha sampaikan di sini adalah saya berstatus positif COVID-19 dengan status OTG atau orang tanpa gejala. Nah, OTG di sini biasanya disebut asimptomatik atau tanpa gejala ya. Jadi tidak menunjukkan gejala klinis seperti sakit pada umumnya. Karena menurut WHO gejala COVID yang paling umum di sini adalah demam, kelelahan, batuk kering, sakit tenggorokan, nyeri, diare atau kehilangan bau dan rasa. Ini yang paling menjadi ciri khas COVID-19 adalah kehilangan penciuman dan perasa. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini, hari ke-6 karantina, saya tidak merasakan gejala apapun. Makan masih enak, masih bisa olahraga yoga dalam ruangan, dan juga masih bekerja secara WFH. Nah, yang pertanyaan yang sering ditanyakan, bisa nggak sih pasien OTG itu menularkan virus? Jawabannya itu bisa ya. Karena itulah pasien OTG ini wajib dikarantina. Kenapa sih pasien OTG ini tetap wajib dikarantina? Karena memang dari percikan dahak atau droplet, bersin, dan juga ludah biasanya masih mengandung virus. Nah, saat itulah pasien OTG ini wajib dikarantina. Sekarang kita akan bahas apa aja yang harus dilakukan selama isolasi mandiri di rumah. Yang pertama, lakukan pemantauan diri di rumah dan minum obat-obatan sesuai dengan resep dokter. Nah, ini aku akan sharing mengenai obat-obatan yang kemarin disuplai dari Rumah Sakit Olahraga Nasional untuk aku sendiri. Nah, mungkin aku disclaimer dulu ya. Mungkin untuk beberapa teman-teman yang mengalami COVID dengan gejala OTG, mungkin akan beda penanganannya, beda obatnya, jadi nggak bisa disamaratakan. Tapi ini saya sharing aja, murni sharing supaya teman-teman mungkin tahu, dan mungkin yang penasaran bisa terjawab rasa penasarannya. Oke, obatnya apa aja akan aku tunjukin. Yang pertama itu vitamin C dosis berapa nih dosisnya ya? Ini nih mereknya Meviton, banyak banget dikiriminnya. Ada mungkin ada 6 atau 7 strip gitu vitamin C dosis tinggi dan juga multivitamin. Terus yang kedua ini zinc sulfat. Jadi teman-teman, infonya zinc ini mempercepat penyembuhan COVID ya. Jadi pasti akan disuplai obat zinc. Zinc itu bagian dari mineral ya, bukan obat, sorry. Terus selanjutnya aku dikasih asetilcysteine. Kalau nggak salah ini buat pengencer dahak gitu ya. Kalau menurut aku saat ini aku nggak ada dahak sama sekali, nggak ada sakit tenggorokan, gejala flu sama sekali nggak ada. Cuman memang tetap aku minum sesuai anjuran dokter aja. Terus dikasih antibiotik tapi cuma 5 pieces. Jadi dari hari pertama, hari kedua sampai dosisnya 1x1. Di sini dapatnya mereknya Cystic, isinya itu azitromisin, dapatnya cuma 5 pieces, dan ini udah habis karena ini ada hari ke-6 ya. Jadi udah habis. Terus selanjutnya ada Proxidan. Nah, Proxidan itu isinya vitamin E 400 IU. Ini udah aku minum.
vitamin E-nya dosisnya tinggi ya, 400 IU. Jadi nanti setelah karantina aku pasti kulitnya glowing nih karena minum vitamin E dosis tinggi. Dah, itu aja. Saya nggak dapat suplai obat-obatan karena memang gejala dalam tubuh saya itu asimptom ya, jadi tidak menunjukkan gejala apapun. Maka dari itu dari rumah sakit olahraga hanya mensuplai vitamin dan multivitamin aja. Bisa juga nanti untuk pasien COVID yang lain akan beda penanganan dan juga terapi medisnya. Cuman alhamdulillah sampai dengan saat ini saya masih bersyukur bahwa walaupun saya terkonfirmasi COVID tapi saya masih dalam keadaan yang sehat. Oke, yang kedua adalah tinggal di dalam rumah menggunakan kamar terpisah dari anggota keluarga yang lain. Nah, kebetulan di sini aku karantina mandiri di dalam rumah. Kemudian tidurnya pisah kamar, tapi karena kamar mandi hanya ada satu, jadi kami tetap menggunakan kamar mandi yang sama. Cuman memang peralatan yang digunakan itu terpisah. Gunakan masker selama 24 jam bahkan saat tidur. Ya, ini bener banget dan ini sebenarnya nggak enak. Jadi kalau kita lagi tidur tuh kita tetap wajib pakai masker ya. Tapi ini tuh demi mencegah penyebaran virus ya. Takutnya saya masih menyebarkan virus. Jadi ya kita patuhin aja ya protokol kesehatan dari pemerintah. Kemudian yang keempat adalah lakukan pengukuran suhu harian dan pantau gejala seperti batuk dan sesak nafas. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah saya tidak menunjukkan gejala. Saya juga rajin melakukan pengukuran suhu tubuh setiap hari. Jadi kita pakai termometer digital, kemudian mengukur suhu di aksial di ketiak. Kemudian kita akan pantau terus kalau misalkan terjadi sesak atau misalkan terjadi batuk terus tiba-tiba pingsan gitu-gitu. Nah, kalau misalkan terjadi hal demikian, ini aku nanti punya tipsnya di bawah, tunggu ya. Yang kelima, hindari pemakaian alat makan dan perlengkapan mandi. Jadi di sini aku tuh pakai perlengkapan makan dan juga perlengkapan mandi yang terpisah. Kalau perlengkapan mandi sih udah terbiasa ya terpisah, maksudnya sikat gigi, handuk dan lain-lain itu udah terpisah. Tapi mungkin karena di sini ada gayung, ada shower, nah di sini aku milih mandi pakai shower dan untuk meminimalisir pegang-pegang benda gitu. Terus selanjutnya terapkan perilaku bersih dan sehat PHBS, yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi, melakukan pembersihan tangan rutin serta menerapkan etika batuk. Jadi kalau misalkan kita batuk, cara menutup batuknya itu nggak kayak gini ya caranya. Misal kalau kita batuk gitu, jangan menggunakan telapak tangan, jangan juga menggunakan punggung tangan gitu tuh nggak boleh, tapi menggunakan lengan atas bagian dalam. Jadi kalau misalkan batuk, entah kita pakai masker ataupun enggak, kita harus tetap menerapkan etika batuk. Jadi kalau batuk tuh gini gitu, misal gini gitu, ditutup pakai lengan bagian atas. Kenapa sih harus lengan bagian atas dalam? Karena ini kan jarang kontak dengan orang ya. Misalkan kita pakai telapak tangan atau punggung tangan, ini kan rawan banget untuk pegang benda, kemudian mungkin menyentuh benda-benda, mungkin kita bisa ucek-ucek mata juga, kita bisa pegang benda yang kemudian akan menginfeksi orang lain. Jadi please banget buat temen-temen, yuk kita sama-sama terapkan etika batuk. Mudah-mudahan hal ini bisa diterapkan oleh semua orang sehingga penyebaran COVID-19 dapat ditekan. Sempatkan berjemur pagi antara jam 8 sampai dengan 10 pagi. Saat ini aku memang udah rutin berjemur ya. Dari awal-awal informasi COVID tuh aku udah rajin berjemur deh. Intinya tuh tiap pagi tuh nyempetin untuk keluar rumah 15 sampai dengan 20 menit untuk dapat asupan provitamin D dari matahari. Kemudian yang ke-8 adalah menjaga kebersihan rumah menggunakan cairan desinfektan.
Sejak mengetahui terkonfirmasi COVID, suami aku Irwan mau melakukan pembersihan rumah dan disinfeksi rumah, misalkan gagang pintu, kemudian remote AC, remote TV, seperti itu, dan benda-benda yang sering dipegang bersama. Hal ini untuk mencegah lebih jauh penyebaran COVID-19 ini. Kemudian hubungi layanan kesehatan jika mengalami gejala sesak napas atau sakit. Nah, ini tuh penting banget ya teman-teman, karena sekarang ini lagi ramai-ramainya orang membicarakan mengenai happy hipoksia. Jadi hipoksia tuh keadaan dimana kita tuh kekurangan oksigen. Jadi banyak orang-orang yang sebetulnya dia terkonfirmasi positif, tapi dia tuh nggak tahu. Jadi dia tuh udah terinfeksi, tapi dia tuh nggak tahu. Jadi dia itu mengalami tiba-tiba mengalami penurunan kadar oksigen dalam tubuh yang dinamakan hipoksia. Jadi hipoksia ini tanda-tandanya tiba-tiba kita lagi aktivitas, tiba-tiba berkunang-kunang. Itu salah satu tanda-tandanya. Kemudian lagi beraktivitas tiba-tiba pingsan atau bahkan ada yang meninggal. Nah, itu tuh lagi ramai dibicarakan mengenai happy hipoksia. Maka dari itu pasien OTG dianjurkan untuk sangat memperhatikan asupan suplai oksigen kepada tubuhnya. Jika terdapat perasaan yang pusing gitu ya, tiba-tiba pusing, terus tiba-tiba sesak nafas, atau tiba-tiba berkunang-kunang gitu. Nah, caranya aku punya tips. Yang pertama, kita buka masker kita, terus kemudian kita duduk tegak supaya diafragmanya itu membuka, terus kemudian kita tarik nafas, kemudian buang nafas pelan-pelan melalui mulut. Ulangi hal itu terus sampai dengan kita merasa lebih baik. Gitu aja. Kemudian aku juga mau berpesan sama teman-teman, karena di sini informasi ini masih jarang yang tahu ya. Ini informasi terbaru dari Kementerian Kesehatan yang disahkan oleh Menteri Terawan, bahwa per bulan Juli, kalau nggak salah per bulan Juli 2020, nanti bisa dicek informasinya di Google, bahwa pasien dengan OTG cukup melakukan isolasi selama 14 hari, kemudian tidak perlu swab ulang sampai dengan tidak perlu swab ulang, langsung dinyatakan sembuh, dengan catatan dia selama isolasi tidak pernah mengalami perburukan. Jadi kalau misalkan seperti saya nih, mudah-mudahan sih saya bisa langsung sembuh ya. Maksudnya selama masa isolasi ini tidak ada masalah, tidak ada perburukan, tidak ada sesak nafas. Nanti di 14 hari saya tidak perlu swab, tapi langsung mendapat surat pernyataan dokter bahwa saya telah sembuh dari COVID-19. Namun karena saya akan kembali ke kantor dan akan menjalani aktivitas sehari-hari yang itu melibatkan banyak orang, saya meminta kepada pihak Puskesmas Kebon Jeruk untuk tetap melakukan swab kedua pada hari ke-14 nantinya. Dan Puskesmas Kebon Jeruk sudah ACC serta menjadwalkan swab kedua kami pada hari ke-14 nanti. Seperti itu. Nah, teman-teman, cukup segini aja informasi yang mungkin bisa aku sampaikan. Saya terima kasih banget buat teman-teman semuanya yang udah support, baik pimpinan dari kantor saya, dari Kemenpora, maupun pimpinan dari kantor Irlan. Terima kasih banyak ya. Terima kasih juga untuk teman-teman, kolega, sahabat, dan juga keluarga yang sudah mensupport kami untuk segera sembuh. Terima kasih banyak ya. Saya senang sekali mendapatkan doa dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas kebaikan pula oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan saat ini. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah
dukung channel ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan sedikit informasi untuk teman-teman semuanya. Oke, jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel ini. Dukung kami terus supaya kami bisa menyajikan video yang menarik dan juga informatif untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.